Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Oke, kita langsung masuk aja ya ke intinya. Hari ini kita bakal bongkar satu hambatan psikologis yang jujur aja sering banget kita sembunyiin di balik senyum profesional kita di kantor. Yap, rasa insecure atau minder. Kita bakal kupas tuntas gimana caranya membangun rasa percaya diri di lingkungan kerja dan pelan-pelan mengubah keraguan diri itu jadi kekuatan yang benar-benar nyata. Coba deh jujur, pernah nggak sih Anda lagi duduk di ruang meeting, terus ngelihat rekan kerja lagi presentasi ide dengan super brilian, dan tiba-tiba ada suara kecil di kepala yang bisik-bisik, duh kayaknya saya nggak sehebat dia deh. Kenapa ya kita sering banget ngerasa lebih rendah dari rekan kerja sendiri? Nah, kalau Anda pernah ngerasain ini, please tahu kalau Anda tuh sama sekali nggak sendirian. Fenomena imposter syndrome atau ngerasa diri kita ini cuma kebetulan aja bisa kerja di situ, itu adalah pergumulan yang sangat-sangat umum. Di sesi kali ini, kita bakal ngelakuin perjalanan dari dalam keluar, alias inside out. Kita mulai dari nyari tahu apa sih akar rasa minder itu, terus kenalan sama 3 pilar utamanya, gimana cara ngebangun kekuatan mental kita, sampai akhirnya memproyeksikan itu lewat bahasa tubuh, dan pastinya cara bangkit pas kita lagi jatuh. Oke, bagian pertama nih, akar dari rasa minder. Sebelum kita coba benerin sesuatu, kita kan harus tahu dulu dong ya, dari mana asalnya. Jadi, dari mana sebenarnya perasaan nggak mampu atau inferiority complex ini berawal? Nah, percaya atau enggak, temuan dari para ahli psikologi itu lumayan bikin kaget. Ternyata rasa nggak aman di kantor itu seringnya nggak ada hubungannya sama kerjaan Anda sekarang. Serius deh, itu bisa aja berakar dari pengalaman masa lalu yang buruk, kayak pernah dibully. Atau bisa juga dari pola asuh waktu kecil, di mana kita terlalu sering dikritik. Belum lagi kebiasaan kita ngebanding-bandingin diri sama pencapaian orang lain yang diposting di media sosial. Tanpa kita sadari, kita tuh bawa beban-beban lama itu ke meja kerja kita hari ini. Dan masa lalu tadi ngaruh banget ke yang namanya konsep diri. Seseorang yang punya konsep diri negatif itu biasanya pesimis dan hipersensitif banget sama masukan. Teguran kecil dari bos aja bisa langsung kerasa kayak serangan pribadi kan? Tapi sebaliknya, kalau konsep diri kita positif, kita bakal lebih optimis, lebih tangguh, dan bisa menerima pujian tanpa ngerasa malu atau malah curiga. Masuk ke bagian kedua, 3 pilar utama percaya diri. Karena kita udah tahu akarnya dari mana, sekarang mari kita bangun fondasi psikologisnya. Ini tuh ibarat syarat wajib sebelum kita pakai trik-trik komunikasi yang lain. Sering banget kan kita nyampur adukin 3 istilah ini, padahal beda banget loh. Self-confidence atau kepercayaan diri itu sifatnya naik turun, tergantung seberapa jago Anda ngerjain tugas tertentu. Tapi self-worth atau nilai diri itu adalah fondasi mutlak yang nggak tergoyahkan. Itu adalah keyakinan bahwa Anda pada dasarnya adalah manusia yang berharga. Titik. Mau performa kerja Anda lagi bagus atau jelek, self-worth Anda nggak berubah. Ini yang harus ditanamin kuat-kuat. Lanjut ke bagian 3, membangun kekuatan internal. Poin krusialnya sekarang adalah, gimana sih cara kita ngebentengi fondasi dari dalam? Kita bahas beberapa trik mental yang bisa langsung Anda praktekkan. Riset akademis tuh secara konsisten mengonfirmasi satu hal yang luar biasa. Mengelola omongan kita ke diri sendiri, alias self-talk, ternyata secara signifikan ningkatin rasa percaya diri dan kemandirian. Apalagi pas kita lagi dihadapin sama tugas baru yang susah di kantor. Jadi, dialog di dalam kepala Anda itu sebenarnya adalah senjata paling mematikan yang Anda punya. Terus gimana cara ngelakuinnya? Gini, berhenti nungguin validasi dari bos dan mulai percaya sama kapasitas Anda sendiri lewat 3 langkah kognitif ini. Pertama, sadari dan tangkap bahasa pikiran negatif yang gak masuk akal pas dia muncul. Kedua, tantang pikiran itu, lalu ubah jadi pernyataan yang lebih logis dan positif. Dan ketiga, lakuin ini terus-menerus sampai self-talk positif ini jadi kayak refleks otomatis di otak Anda. Selain self-talk, ada satu tools internal lagi yang gak kalah ampuh, yaitu pelatihan asertif. Ini bukan berarti Anda jadi orang yang agresif ya, beda. Ini tentang gimana Anda bisa mengekspresikan kebutuhan Anda secara terbuka dan berani bilang tidak dengan sopan. Kalau Anda udah nguasain ini, siklus di mana Anda sering ngerasa dimansaatin atau ngerasa kerdil di depan rekan kerja, itu bakal otomatis berhenti. Oke, kita masuk ke bagian 4, trik bahasa tubuh dan komunikasi. Fondasi mentalnya udah kuat nih. Sekarang kita bahas gimana cara mancarin rasa percaya diri itu keluar lewat pergerakan fisik. Kita bahas cepat aja ya, karena penyesuaian fisik ini tuh gampang banget, tapi impact-nya gila.
Berdiri tegak, tarik bahu ke belakang, jaga kontak mata sekitar 60% pas lagi ngobrol. Kalau jalan, ambil langkah yang sedikit lebih lebar. Terus, jangan kebiasaan masukin tangan ke saku. Dan coba deh perlambat sedikit gerakan Anda. Kenapa ini ngaruh? Karena selain bikin Anda kelihatan berwibawa di depan atasan, gerakan-gerakan ini tuh secara harfiah menipu otak Anda sendiri buat ngerasa lebih tenang dan nggak cemas. Kalau Anda mulai ngerasa gugup lagi, apalagi pas mau masuk ruang meeting penting, ingat satu fakta ini baik-baik. Dari ratusan atau mungkin ribuan pelamar, perusahaan milih Anda. Kenapa? Karena Anda punya potensi unik yang luar biasa. Anda ada di sana karena Anda emang pantas ada di sana. Jangan pernah lupa itu. Nah, kalau lagi harus public speaking atau presentasi gimana? Kecemasan itu biasanya meledak karena kita tuh terlalu fokus sama diri kita sendiri. Kayak mikir, aduh suara gue gemeteran nggak ya? Gue kelihatan aneh nggak sih? Stop mikir gitu. Alihkan fokus Anda 100% ke pesan yang mau Anda sampaikan ke audiens. Begitu Anda fokus ngasih manfaat buat mereka, rasa takut Anda bakal menyusut dengan sendirinya. Dan akhirnya, bagian 5. Bangkit dari kegagalan. Mari kita realistis aja. Sepercaya dirinya Anda, pasti bakal ada masa di mana kerjaan berantakan dan gak sesuai rencana. Terus gimana caranya kita jaga mental pas lagi gagal? Anggap aja ini tuh kotak P3K Anda kalau lagi ngalamin kegagalan di kantor. Langkah pertama, yaudah terima aja kegagalan itu sebagai sebuah fakta. Kedua, dan ini krusial banget, buang jauh-jauh rasa malu. Gagal itu bukan aib, itu cuma batu loncatan yang wajar banget dalam karir siapapun. Ketiga, tutup kuping dari omongan negatif yang gak ngebangun. Dan terakhir, jadiin rasa kecewa itu sebagai bensin buat ngebuktiin keberhasilan Anda di masa depan. Kalau Anda ngerasa benar-benar lagi down, coba cari perspektif baru. Baca deh kisah-kisah pemimpin dunia atau expert di industri Anda yang pernah ngalamin kegagalan yang jauh lebih parah. Itu bakal ngasih sadar kalau kesalahan yang baru aja Anda buat, itu tuh cuma kerikil kecil. Dan ini ampuh banget buat ngejaga motivasi Anda supaya terus melangkah maju. Dan itu bawa kita ke akhir dari sesi bedah materi kita kali ini. Gini ya, percaya diri itu bukan saklar lampu yang bisa langsung dinyalain. Itu lebih kayak otot yang harus dilatih tiap hari. Jadi sebelum kita udahan, coba renungin ini. Dari semua trik internal dan eksternal yang kita bahas barusan, langkah kecil apa yang bakal Anda praktikin besok pagi di kantor? Jangan nunggu sampai Anda ngerasa siap 100%. Mulai aja melangkah, dan rasa percaya diri itu pasti bakal ngikutin dari belakang. Terima kasih udah nemenin saya ngobrol hari ini, dan sampai jumpa!